Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, yaitu pelajaran ke-7 tentang mari mengenal Allah dan Rasul Allah. Apakah makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Jadi Rasulullah adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan memiliki kewajiban menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi Allah mengutus Rasul itu adalah untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati atau mentaati perintah Allah, dan bagi mereka yang diberi kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Manusia biasa laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, dan juga mengalami perubahan fisiknya, yaitu semakin tua dan bisa mati dan memiliki sifat-sifat manusiawi lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Rasulullah itu diberi tugas oleh Allah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberikan sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Nah, coba dengarkan dialog Fatimah dan ayahnya berikut ini. Pada suatu waktu terjadi percakapan antara Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu yaitu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Ini tanya ayahnya. Fatimah jawab, insya Allah tahu ayah, yaitu siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Itu jawab Fatimah.
Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci, pinta ayahnya. Wah, belum bisa ayah, itu jawab Fatimah. Nah, kalau begitu, tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8 sampai dengan 10, bacalah dengan baik, nanti kamu jelaskan isinya, kamu pasti bisa. Ini kata ayahnya Fatimah yang meyakinkan Fatimah itu ya. Beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Bagus. Sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi," pinta ayahnya. "Baik ayah," balas Fatimah dengan penuh semangat. "Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik. Artinya jujur dan benar. Jadi seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul itu berkata dusta atau berkata bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus amanah dan dapat dipercaya. Nah, seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul itu bersifat tabligh. Artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Jadi sesulit apapun, walaupun itu dianggap membahayakan, seorang Rasul itu harus menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul itu bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan demikian, sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itu penjelasan Fatimah. Fatimah setelah membaca buku menjelaskan bahwa sifat wajib Rasul ada 4 itu, yaitu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul. Itu kata ayah Fatimah mengakhiri percakapannya. Itu ya anak-anak. Jadi kita tidak, dari cerita tadi tidak hanya kita mengetahui sifat-sifat dan perilaku Rasul saja, tapi kita harus mengikuti atau meneladani sifat-sifat para Rasul. Sekarang kita akan membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Nah, ini ada sebuah gambar nih. Berbuat yang benar, artinya berbuat yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disenangi oleh manusia.
Kemudian kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak akan percaya kepada kita. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Nah, itu di sebelah gambar tadi kalian sudah melihat gambarnya, yaitu seorang siswa sedang menyampaikan titipan kepada tetangganya. Ini adalah menunjukkan sikap yang jujur. Nah, yang terakhir kita itu harus hidup cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Coba mari kita lihat untuk mencapai kecerdasan itu. Kalau kita melihat gambar, apa ini? Ya, ini seorang kakak dan adik sedang belajar dengan tekun. Nah, kedua-duanya belajar dengan tekun. Agar apa? Agar dia cerdas akal dan cerdas nuraninya, gitu ya. Baik, itu anak-anakku untuk pelajaran kali ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam belajar. Belajarlah terus menerus dan bacalah berulang-ulang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.